Halo, Assalamualaikum. Kita ketemu lagi. Kali ini kita akan membahas mengenai communication style. Ya, komunikasi merupakan hal mendasar yang menjadi salah satu faktor keselamatan pasien di rumah sakit dan juga bagaimana salah satu parameter dalam menentukan kepuasan pelanggan. Berbeda dengan komunikasi lainnya seperti komunikasi di bidang pendidikan, bisnis, dan lain sebagainya, komunikasi efektif dalam bidang pelayanan rumah sakit memiliki tingkat kompleksitas yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan komunikasi yang terlibat dengan emosi pasien atau keluarga pasien dan petugas kesehatan yang cukup tinggi. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap atau attitude change pada orang yang terlibat dalam komunikasi. Proses komunikasi efektif artinya proses di mana komunikator dan komunikan saling bertukar informasi, ide, kepercayaan, perasaan, dan sikap antara dua orang atau kelompok yang hasilnya sesuai dengan harapan. Sederhananya, komunikasi efektif adalah proses komunikasi di mana komunikan mengerti apa yang disampaikan dan melakukan apa yang komunikator inginkan. Terdapat beberapa faktor yang mungkin bisa menjadi kendala seseorang untuk berkomunikasi. Di antaranya, dia takut di dalam memulai sebuah komunikasi, atau malah justru dia merasa tidak perlu untuk melakukan komunikasi, atau dia merasa tidak percaya diri, atau yang lain, misalkan dia merasa bahwa sudah berkomunikasi dengan baik, atau mungkin kesalahan di dalam membuka pembicaraan atau yang sering dikenal dengan stupid questions. Ya, komunikasi adalah is the way we interact with fellow humans, the way we get our message across. Apa maknanya? Komunikasi adalah sebuah cara bagaimana kita berinteraksi dengan fellow humans. Bagaimana menyebutnya dengan fellow humans? Tidak sekedar not only humans, tapi with fellow humans. Ya, ternyata di sini bermakna bahwa sebuah komunikasi adalah sebuah cara bagaimana berinteraksi dengan memanusiakan manusia. We communicate with our eyes, face, and bodies as well as our words and voice. Sometimes poor communication is the cause of feuds and fights. And good communication and the ability to manage conflict effectively is a skill. Betul bahwa sebuah komunikasi yang baik dan kemampuan untuk memanage konflik atau mengelola sebuah konflik dengan cara efektif itu membutuhkan sebuah skill. Baik teman-teman, itulah definisi komunikasi. Jadi komunikasi adalah tidak hanya sekedar menyampaikan informasi, tetapi membutuhkan sebuah proses interaksi yang melibatkan manusia dengan cara memanusiakan manusia. Sebuah proses komunikasi itu tidak hanya melibatkan mulut saja, tapi juga melibatkan seluruh organ kita, panca indera kita, karena kita akan melakukan proses interactions with fellow humans. The communication process itu, apabila ingin tercapai sebuah proses komunikasi mencapai 100%, itu adalah berbicara, it's not what you say, but it's how you say it. Jadi bukan dari apa yang kamu katakan, tapi bagaimana cara kita mengkomunikasikannya, kita menyampaikannya. The communication process itu terdiri dari 7% verbal, 38% vokal, 55% visual. 100% sebuah komunikasi baru akan tersampaikan dengan baik. 7% verbal, what you say, the message itself, pesannya itu sendiri. Kemudian 38% vokal adalah how you said it, the intonation, projection, and resonance of the voice, menyumbangkan persentase sejumlah 38%. Kemudian yang terbesar adalah 55% adalah visual, bagaimana kita mengekspresikan sebuah penyampaian informasi, komunikasi melalui body language. Ini yang dikatakan dengan non-verbal.
Setiap orang memiliki gaya komunikasi yang berbeda-beda. Namun, untuk seorang leader, seorang pemimpin, sebuah hukumnya adalah wajib. Bagaimana dia mampu memiliki gaya komunikasi yang beraneka ragam sehingga dia mampu berinteraksi dengan banyak orang yang memiliki gaya komunikasi yang berbeda-beda. Kita ketahui bahwa gaya komunikasi itu can be divided into several different groups. Ada the director. Yang pertama adalah the director. The director ini adalah, this type of person. Dia selalu mengatakan bahwa ASAP, as soon as possible. Nah, ciri dari perilaku dengan gaya komunikasi di director adalah impatience. They want everything done yesterday. Dan terkadang mereka dengan gaya komunikasi yang the director ini adalah even speak quickly, dalam berbicara cepat, gitu. Dan they are direct in their communication, say what they think, sometimes aggressively. Kemudian yang kedua adalah the party person. The party person adalah tipe yang outgoing type. People seperti ini adalah orang yang friendly, optimistic, dan informal. They enjoy life and they communicate clearly. Mereka adalah orang-orang yang sangat energetik dan kreatif. Kemudian yang ketiga ada tipe the stabilizer. Stabilizer adalah a quiet person, shy, tapi dia friendly. Dia adalah seorang yang sangat wonderful support person, loyal and caring. Dia memiliki ciri maksud saya adalah they have difficulty in saying no. Mereka adalah orang-orang yang sangat kesulitan sekali untuk mengatakan tidak apabila dimintai sebuah pertolongan. Kemudian ada tipe komunikasi yang lain adalah the accountant. Kita tahu bahwa tipikal orang akuntan adalah orang yang attention to detail person. Sehingga orang yang tipe komunikasi seperti ini adalah berbicara selalu dalam konteks yang sistematis dan detail. Everything needs described, conscientious dan attention to detail person. As with the stabilizer involve this person and give them the opportunity to share their knowledge and ideas. Saya rasa begitu. Itulah teman-teman gaya komunikasi yang seringkali kita jumpai di dalam kehidupan lingkungan pekerjaan kita sehari-hari. Communication is congruent with what we say and what we do. Communication is congruent when what we say and what we do. Itulah sebuah komunikasi. Bagaimana berinteraksi with fellow humans, bagaimana berinteraksi dengan memanusiakan manusia. Baik, sekian dulu dari saya untuk sesi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.